Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Supriyatini SPD, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata. Tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia. Yang kedua, menjadikan budaya positif sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan ada 3 tahap. Yang pertama yaitu implementasi pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Yang kedua, saya melakukan pengimbasan modul budaya positif pada rekan sejawat di sekolah saya, yaitu SDN Kebalen 07. Yang ketiga, saya melakukan pengimbasan praktik baik tentang keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kegiatan penanaman budaya positif di sekolah ini tentunya akan bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan dari masa ke masa jika mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kesulitan serta komitmen yang tinggi dalam menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas ini nantinya akan menjadikan budaya positif di sekolah tertanam secara kuat melalui nilai-nilai kebajikan dalam kesepakatan dan keyakinan kelas yang nantinya akan tertuang secara tertulis dalam visi dan misi sekolah melalui kolaborasi dengan murid dan rekan sejawat serta stakeholder dan wali murid. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, motivasi dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Nok Widaningsi SPDMM, dari Bapak dan Ibu guru yang sudah terlibat di dalamnya. Serta tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fasilitator Ibu Harlina Nursiamti dan Bapak Pengajar Praktek Bapak Andriansah. Sekian, akhir kata, salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Gita Supriyatini SPD sebagai guru penggerak sekaligus narasumber dalam acara ini. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu guru serta staf SDN Kebalen 07. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti acara ini. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu dalam acara aksi nyata budaya positif. Semoga acara ini bisa memberikan dampak positif sesuai dengan temanya. Selamat mengikuti dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kinerja kita pada proses belajar mengajar. Mudah-mudahan acara ini bisa diserap dan bisa dipraktekkan dan berguna atau bermanfaat khususnya bagi Bapak dan Ibu guru serta murid SDN Kebalen 07 dalam rangka memajukan pendidikan. Selamat mengikuti. Mungkin dicukupkan sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kebalen 07, yang terhormat Ibu Nok Widaningsih SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SDN Kebalen 07. Pertama-tama marilah sama-sama kita sampaikan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara yang berbeda, yaitu pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan, yaitu aksi nyata budaya positif. Salat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan sesi berbagi. Di sini saya sedang mengikuti program guru penggerak. Saya masuk di dalam angkatan 5, salah satu perwakilan dari Kabupaten Bekasi. Saat ini sudah memasuki modul ke 1.4 ya, yaitu judulnya tentang budaya positif. Salah satu aksi nyatanya yaitu harus melakukan sesi berbagi atau pengimbasan kepada lingkungan terdekat, yaitu lingkungan sekolah. Hari ini yang kita laksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, sekarang di sini kita baca ada judulnya apa? Sesi berbagi. Sesi berbagi itu artinya apa? Iya, saling berbagi ya. Artinya di sini bukan hanya saya yang berbagi kepada Ibu dan Bapak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga nanti dapat berbagi kepada saya ya. Mungkin nanti di akhir kegiatan setelah saya menyampaikan materi akan ada sesi tanya jawab ya. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada tulisan apa? Salam dan bahagia. Kalau saya bilang salam dan bahagia, Bapak Ibu silakan menjawab salam dan bahagia juga. Oke ya. Saya bilang salam dan bahagia, jawablah salam dan bahagia. Oke, siap ya? Siap. Oke, bisa ya? Bisa. Siap. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Kenapa mesti salam dan bahagia? Bukan salam dan sejahtera?
sejahtera. Nah, ini adalah bentuk doa yang dititipkan sang guru kepada muridnya. Dengan mengucapkan salam ini, sang guru mendoakan kepada muridnya dalam keadaan sehat, selamat, dan bahagia. Nah, ini adalah kata-kata yang selalu diucapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di dulu sekolah apa namanya, taman siswa ya. Nah, setiap dia masuk ke dalam kelas, dia selalu mengucapkan salam dan bahagia. Ini adalah salah satunya. Boleh nanti kita praktekkan di kelas kita ya. Oke, tapi tetap assalamualaikum jangan ditinggal ya. Ini hanya tambahan aja, salam dan bahagia. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, adapun latar belakang penghibasan pada hari ini, nah nanti membiasakan budaya positif ini sebagai suatu pola pembiasaan secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan aturan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi, sehingga visi sekolah impian akan tercapai, yaitu menumbuhkan murid sebagai pemimpin masa depan dalam konteks merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Kita sebagai guru bukan hanya memberi pengetahuan yang sifatnya sesaat, tapi kita akan memberikan bekal pengetahuan dan bekal pengalaman yang kelak dapat menjadi jalan bagi kesuksesannya di masa depan. Guru juga harus mampu menggali nilai-nilai positif dalam diri siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid dalam mencapai sekolah impian. Sesuai dengan apa yang selalu dikumandangkan oleh Mas Menteri ya, siapa Mas Menteri? Nadiem Makarim. Ya, Nadiem Makarim ya. Nah, sekarang yang sedang digalakan apa? Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar ada apa? Profil Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila ya. Nah, itu yang sangat sekarang sedang digaungkan adalah Merdeka Belajar ya. Kita lanjut. Tujuan aksi nyatanya yaitu menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup murid untuk selamat dan bahagia, dan menjadikan budaya positif nanti sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya, kita sering dengar kata budaya ya. Apa budaya itu apa sih? Boleh dong tunjuk tangan yang bisa. Apa? Hasil pola pikir manusia. Hasil pola pikir manusia boleh? Masih ada? Ada yang lain? Ciri khas suatu daerah. Ada. Boleh, itu secara lebih khusus ya. Nah, sekarang yang saya tanya, budaya secara umum itu artinya apa? Ada yang tahu? Oke, suatu kebiasaan ya yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga sampai akhirnya akan membudaya. Nah, kita semua mau mengerti dan kita mau menerapkannya ya. Nah, itu adalah budaya. Kenapa budaya positif bukan budaya negatif? Ya karena yang menjadi budaya itu harus yang positif dong ya. Kenapa yang negatif gak budaya? Ya jangan. Kita harus membudayakan sesuatu yang positif, tidak membudayakan sesuatu yang negatif ya. Karena sesuatu yang positif akan berdampak baik ya. Oke, guru sebagai penggerak budaya positif di sekolah. Nah, yang selain kepala sekolah, kita sebagai guru sangat bertugas ya untuk menggerakkan budaya positif. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada pembentukan karakter peserta didik. Karakter peserta didik dapat terbentuk dari pembiasaan positif melalui disiplin positif agar terwujud budaya positif di sekolah. Guru juga diharapkan dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, ini tidak asing ya. Apa bunyinya Bu? Inasa Sungkolodo Imadian satu Kurian Dayang. Ya, ada yang tahu artinya enggak sih? Di depan menjadi. Ini ada dulunya nih ya. Di depan menjadi teladan, di tengah memberi semangat dan motivasi, di belakang memberikan dorongan ya. Nah, kemudian peserta didik mampu menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh setiap anak. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi atau harapan tersebut, guru dapat melakukan proses perubahan. Maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut adalah inquiry apresiatif. Nanti akan kita bahas ya. Oke.
kok sepi. Ya, topik yang akan kita bahas hari ini insya Allah semuanya menarik kalau menurut saya ya, karena banyak sekali topik yang sebelum mengikuti guru penggerak saya nggak tahu, dan ternyata setelah mengikuti ini banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Hari ini saya akan sedikit berbagi. Yang pertama tentang perubahan paradigma, perubahan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Kemudian arti disiplin, 3 perilaku motivasi manusia, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan ada 5 posisi kontrol, serta yang terakhir ada segitiga restitusi. Ya, mudah-mudahan penasaran ya dengan judul ini. Oke. Yang pertama kita akan bahas perubahan paradigma, stimulus respon menuju teori kontrol. Oke, Bapak dan Ibu, pertama bisa siapkan secari kertas. Ada kertas, Bu? Oke, ada ya. Nah, silakan dari kertas yang Bapak Ibu pegang, semua ikut boleh ya. Nah, sekarang tugasnya nggak banyak kok. Oke, tuliskan apa yang sangat berharga bagi Bapak dan Ibu sekalian. Tulis apa yang sangat berharga dari dalam diri Bapak dan Ibu sekalian. Silakan. 2 menit. Tulis, jangan dikasih tahu dong. Jangan dikasih tahu ya. Apa yang paling berharga silakan ditulis. Kemudian diremas. Ya, jangan dong. Diremas. Dipegang di dalam sebuah kepalan yang sangat erat. Pegang erat-erat. Padanya sudah, Pak? Oke, dipegang erat-erat. Oke. Nah, sekarang silakan cari teman di samping, boleh kiri kanan ya. Nggak ada temennya. Nah, silakan jangan dilempar. Silakan Ibu rahasiakan. Dan silakan rayu teman sebelah kita bagaimana caranya untuk membuka ini. Dia nggak mau kasih tahu loh, tapi kita harus tahu bagaimana caranya. Silakan dirayu dengan kata-kata manis, dengan rayuan, dengan apa silakan. Sangat berharga. Kalau yang berhasil keren ya, silakan. Bu Aji baik deh, salam untuk keren. Pak Salaman udah nulis kertas? Sesuatu yang berharga, silakan maju Pak Salaman. Pak Sarudin meminta bagaimana caranya biar terbuka. Terserah. Nyanyiin. Hai kamu. Bolehkah aku minta kertas itu? Tidak semudah itu kawan. Rahasiamu juga ada di aku. Adalah, boleh bantu dibacakan dong biar nggak ngantuk. Bu Intan, Bu Mil. Anak pintar baca. Apa kelihatan nggak? Kelihatan. Baca kelihatan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama manapun latar belakang. Agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Terima kasih Bu Intan ya. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal ya. Kita sering menyebutnya dengan profil pelajar Pancasila karena memang kita di sekolah dasar ya. Kalian kalau lihat ini ada yang pengen nyanyi deh, ya kan? Boleh dong, boleh dong, boleh ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila sampai tepuk tangan boleh. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar.
Wah ya, salingan. Oke, terima kasih ya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bersifat universal. Apa universal? Ya, menyeluruh, kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang ya. Ini dia untuk nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa ya? Cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, Bu Kepala Sekolah kayaknya tahu nih. Maksudnya apa, Bu? Jadi kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan dari perintah. Yang lebih baik itu bukan perintah dari orang lain, tetapi kita bisa memerintah diri sendiri. Contohnya, ketika kita melihat sampah, mungkin kita akan merasa tidak nyaman kalau diperintah orang lain, ambil sampah tersebut. Dari nadanya aja kita diperintah-perintah, nggak enak juga. Tetapi kalau kita bisa memerintah diri sendiri, walaupun tidak ada yang memerintah orang lain, tidak diperintah orang lain, maksudnya kita ambil sampah tersebut, kita buang ke tempatnya, itu lebih nyaman daripada kita dibentak atau diperintah oleh orang lain. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih dong ya Allah, keren banget. Itu yang saya harapkan dan yang benar jawabannya kan Ibu Kepala Sekolah dilawan. Iya betul sekali ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke ya, udah diuraikan dengan sangat jelas. Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lingkaran ya. Nah di sini ada peraturan kelas. Nah, artinya kita mulai dari yang paling ruang lingkup yang paling kecil ya. Karena kita sebagai guru, maka ruang lingkup paling kecil adalah kelas. Dimulai dari peraturan kelas, kemudian kita bisa membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian kita bisa menciptakan lingkungan yang positif dan kita bisa menciptakan yang lebih luas, yaitu budaya positif. Ya, ini tugas kita bersama ya, dalam menciptakan lingkungan budaya positif yang baik di sekolah kita. Nah, ini kayaknya nggak asing ya. Nah sekarang saya tanya deh, mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus keyakinan kelas? Ke belakang boleh dong Pak Dayat. Mengapa peraturan? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Bedanya apa? Kalau peraturan seolah-olah anak dipaksa. Tapi kalau keyakinan ya kesepakatan dan kesadaran antara guru dan warga kelas. Luar biasa. Langsung jawabannya tepat sasaran Lesti. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Ya itu betul bedanya ya. Peraturan ini bersifat mengikat, benar nggak? Mengikat. Sedangkan keyakinan karena berasal dari hati ya, sesuatu yang diyakini. Beda dong dia yakin dengan tidak yakin. Nah di sini apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas selain apa yang diutarakan oleh Bapak Dayat? Apa? Nah nanti dalam penggunaan kata-katanya pun berbeda Bu. Misalkan di dalam kelas kita jangan membuang sampah sembarangan, gitu kan? Itu peraturan apa keyakinan? Peraturan. Kita jadikan keyakinan kalimatnya menjadi apa? Kan itu peraturan mengikat kan? Jangan membuang sampah sembarangan, mengikat dong. Bagaimana agar itu menjadi sebuah keyakinan dia? Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, masih dong, masih peraturan. Coba yang lain. Ketika melihat sampah, buanglah pada tempatnya. Oke, boleh. Nah, tapi kita lebih spesifik lagi, boleh kita tampil kata murid di depannya. Kira-kira bagaimana? Murid tidak membuang sampah sembarangan. Oke, murid kan masih umum ya. Untuk dirinya sendiri sekarang, saya gimana? Biasakan membuang sampah. Ya, saya akan gitu ya. Saya akan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Kan dia sendiri yang berjanji, ya kan? Dia yang meyakini kan?
Nah, akan berbeda nanti loh. Akan berbeda dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah pada tempatnya. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas itu ada hal-hal yang harus dihindari, Bu. Tidak boleh ada tulisan dilarang. Tidak boleh menuliskan jangan, ya. Nah, dan tidak boleh membuat tidak bisa atau tidak boleh. Jangan ada tulisan itu, ya. Karena itu adalah masuk ke dalam peraturan kelas. Nah, sekarang coba saya mau membuat sebuah kalimat ya. Jika saya katakan jangan pikirkan uang, yang ada di pikiran ibu apa? Pikirin uang nggak bisa. Saya bilang nih, jangan pikirkan uang. Kira-kira yang ada di pikiran ibu apa? Boleh memikirkan uang. Iya, tapi uang kan? Tetap nggak di otaknya adanya uang? Iya. Padahal saya udah bilang jangan pikirkan uang. Apa yang anda pikirkan? Uang. Uang adalah kebutuhan. Uang adalah kebutuhan. Nah itu. Nah dari situ kita tahu bahwa otak manusia itu ya lebih suka kepada sesuatu yang negatif. Benar nggak? Kita ngobrol bareng nih. Kira-kira kita omongin kebaikan orang apa keburukan orang? Bukan. Banyak kan burukan kan? Walaupun memang ada kebaikannya, ya enggak? Itu. Nah, salah satu contoh di dalam kelas sama anak-anak nih. Hei, jangan lari-larian. Kira-kira bocah berhenti apa lari tambah kencang? Kencang. Kenapa? Kenapa tambah kencang, Bu Haji? Karena di belakangnya dia memikirkan kata dari lari. Iya, karena apa yang kita ucapkan itu yang dia pikirkan. Jangan lari-larian, larinya tambah kencang. Padahal kita bilang jangan. Harusnya kita ngomong bagaimana? Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Yang di otaknya pasti pelan-pelan kan? Atau hati-hati mainnya, ya kan? Nah, sekarang bisa nggak sih Bu? Bisa akan berpikir begitu, bisa nggak? Bisa ya. Harus ada hasilnya nih dari kegiatan hari ini. Benar ya? Dibilang ini juga contoh. Misalkan Pak Dayat pergi pakai helm kan? Pergi jauh kan? Kira-kira keyakinan dalam diri apa? Kenapa saya pakai helm? Karena mau jauh. Kenapa? Iya, betul Bu Ais. Karena kita menghindari jika terjadi kecelakaan, meminimalisir kan terjadinya sesuatu. Atau berbeda karena takut ada polisi. Beda tadi kan? Beda. Itu peraturan dengan keyakinan. Ya, tadi peraturan itu takut ada polisi, ya kan? Keyakinan dalam diri. Kalau ada celaka, kepala saya bocor gimana? Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 5 meter? Bu Miftah, coba saya tanya nih, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa? Kan suruh pakai masker, suruh jaga jarak kan waktu kita COVID ya. Mengapa? Begitu mengapa? Apa? Jawab dari dalam diri aja. Takut terus. Saya Bu. Oke, Pak Haji, silakan. Kenapa Pak Haji? Karena kita disuruh untuk bisa hidup sehat. Disuruh, bukan dari dalam diri. Iya, seintinya kita harus hidup sehat. Karena itu himbauan, di samping kita keyakinan juga kita harus mengerti atas himbauan itu sendiri. Oke, Makasih Pak Haji, tepuk tangan dong. Di belakang tapi pendengarnya hasilnya dia masih fokus ya. Betul ya. Selain itu peraturan dari pemerintah, kita yakin loh dengan memakai masker akan menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, gitu ya. Oke, sekarang yang ketiga mau dengar suara Bu Aisyah. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, Bu Aisyah? Yang pertama agar kita tidak terlambat. Yang kedua agar kita tidak ketinggalan materi dan informasi. Tidak kehabisan snack. Oke, terima kasih. Tepuk tangan guys. Yang ucapkan boys benar banget loh. Kenapa? Karena semuanya saya lihat sebuah keyakinan ya. Tidak ada lagi di hati boys itu sebuah peraturan. Ya, tanpa ditulis pun seperti dia akan datang. Karena
dia yakin bahwa pelatihannya sangat bermanfaat. Terima kasih Bu Ais. Untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri, kembali lagi ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Ini sebenarnya ini apa ya? Nilai universal ya yang harus dikembangkan. Gunakan masker karena demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor demi keselamatan dan keamanan. Oke, kita break sebentar. Kita lanjutkan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian ya, di sini yang terakhir nih, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini keyakinan kelasnya keselamatan atau keamanan. Boleh dong satu orang berikan contoh dong, kira-kira peraturan dan keyakinan kelas yang sering kita terapkan di ruang kelas kita apa? Boleh dong. Ya, peraturannya apa? Satu aja apa dari pelajaran PJOK juga boleh. Oke, peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Iya, berarti keyakinan kelasnya? Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Oke, berarti nyambung. Bukan dong, salamun. Nah sekarang coba Pak Nur Hadi. Peraturan kelas, contoh satu di kelas aja nggak apa-apa, yang ada peraturan kelas di kelas. Nggak kelihatan. Di kelas saya dilarang berkata kasar. Kalau kita ganti jadi keyakinan kelas gimana? Keyakinannya menghormati dan menghargai orang lain. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ternyata dia nyambung loh menyalakan asing. Berikutnya ya. Nah ini sesuatu yang bagi kita itu loh asing loh. Dihukum oleh penghargaan. Boleh dong sebelum saya jelaskan, kira-kira kalau mendengar kalimat itu dihukum oleh penghargaan, apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu sekalian? Dihukum oleh penghargaan. Coba Bunda. Pendapat ini ya. Dihukum oleh penghargaan. Kira-kira gimana ya? Kita kok dihukum oleh penghargaan? Yang dihukum biasanya itu dihukum itu sesuatu yang menyakitkan kan? Kok ini dihukum oleh penghargaan gitu? Kira-kira apa maksudnya? Iya. Biasanya kalau kita mengikuti kegiatan khususnya untuk guru, misalnya workshop atau apa, diberikan sertifikat, berarti itu penghargaan. Kemudian anak-anak kalau ikut kegiatan lomba, kita akan mendapatkan penghargaan kalau menang. Kemudian dikasih pertanyaan bisa menjawab, kita kasih penghargaan dengan betul atau 100 dan sebagainya. Bertangan, terima kasih Bunda. Pendapat seperti itu nggak apa-apa. Saya pun awalnya begitu. Saat saya mendengar kata dihukum oleh penghargaan, itu yang saya pikirkan. Tapi ternyata pemikiran kita selama ini salah ya, berbeda ya. Nah biasanya kita itu kalau diberi penghargaan, perasaan kita bagaimana? Senang, bangga. Nah tapi ini kok ternyata dapat menghukum, ya kan? Kita kan senang dikasih penghargaan, kenapa dapat menghukum? Ada nggak yang bisa memberikan contoh? Ini ciri-ciri restitusi. Nah kemudian yang ketiga, tawaran bukan sebuah paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian berfokus pada karakter bukan tindakan, dan berfokus pada solusi, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, berikutnya, nah ini identitas gagal dengan identitas sukses. Nah tadi identitas gagalnya adalah hukuman ya, artinya kita nggak boleh memberikan hukuman. Yang boleh apa? Ya ini, kita memberikan kedisiplinan, nantinya akan ada konsekuensi dan restitusi yang akan kita terapkan. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama ada validasi kebutuhan.
Kemudian ada menanyakan keyakinan dan ada menstabilkan identitas. Di dalam prakteknya ini seperti ini ya. Nanti kita lihat contohnya. Misalkan seorang siswa melakukan kesalahan. Yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama harus validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu yang harus kita tanyakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan yang terakhir, kita harus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kira-kira kebayang nggak? Anak melakukan kesalahan, terus kita bilang gitu. Misalkan temennya jatuh, dibikin jatuh sama dia. Kemudian kita bilang gini ke anak itu, nggak apa-apa, kan semua orang punya kesalahan, nggak usah panik, ntar diobatin juga sembuh. Pernah nggak begitu? Masa? Pasti yang ada kita marahin dia dulu kan? Oke, makasih Bu Nursi, benar. Bu Nursi berarti sudah menerapkan ya salah satu dari poin segitiga restitusi. Yang terakhir ya, menstabilkan identitas. Tapi apakah Bapak Ibu pernah berpikir nggak? Kalau misalkan saya melakukan itu, anak itu malah nggak takut. Kan kata Bu Guru nggak apa-apa. Baik kelas 1 ya, kelas 1. Misalkan jahilin temennya, kita bilang gini, nggak apa-apa. Ya kan? Besok nggak usah kayak gitu lagi. Tapi kali ini nggak apa-apa. Kira-kira bagaimana Bu? Nggak yakin ya. Kan saya katakan dari segi hal peristiwa apa dulu yang kita sebut. Iya. Dalam peristiwa dulu kita lihat dulu peristiwanya Bu. Oke. Berarti tidak semua kejadian gitu ya Bu ya bisa diterapkan segitiga restitusi ini. Tapi kalau kita lebih mendalami, semua akan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Tapi ya itu butuh proses ya. Untuk saat ini mungkin baru sampai sini, nggak apa-apa. Untuk berikutnya nanti kita akan terapkan 3 segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi ya. Nanti akan saya bagikan slide-nya di grup ya untuk Bapak Ibu pelajari kembali. Guru berkata nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, ya kan? Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya. Kemudian guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kan kamu nggak melakukannya, ya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini salah satu contoh dari validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas? Kamu tahu kan kalau seperti ini nggak boleh? Ya kan? Kamu sudah tahu kan yang bikin keyakinan kelas kita. Kenapa kamu melanggarnya? Nah, itu namanya tentang menanyakan keyakinan. Nah, ini terakhir ya, slide terakhir. Intervensi 30 detik bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Hanya sebuah kata-kata, tapi sangat bermakna. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, kita deketin dia. Kapan kamu siap untuk mulai? Nah, ini banyak ya pertanyaannya. Terakhir nih, apa yang kamu inginkan? Kemudian peraturannya apa? Ini namanya intervensi 30 detik. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai kesimpulannya, posisi manajer melalui prinsip restitusi adalah cara terbaik untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk mewujudkan budaya positif perlu diawali dengan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya akan mengarah kepada disiplin positif. Kita sebagai guru perlu mengembangkan motivasi intrinsik dari dalam diri peserta agar peserta didik dapat memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu ucapkan sama-sama. Saya akan berusaha menjadi posisi sebagai manajer. Bisa ya?
1, 2, 3. Saya akan berusaha menjadi posisi sebagai manajer. Oke, terima kasih ya. Oke. Aksi budaya positif ya. Mari nanti boleh terakhir sambil santai kita tampilkan yang sudah saya terapkan. Kemudian ini juga ada penerapan praktek segitiga restitusi di kelas. Wow, saya suruh syuting kemarin dia. Ini kenal Bu siapa? Virus sama Deva ya. Suatu hari pada jam istirahat di depan ruang kelas 6A SDN Kebalen 07, Virus bersama Deva sedang asik berbincang-bincang. Saat itu Ibu Gita tidak sengaja melewati mereka dan terjadilah perbincangan antar mereka. Ini kasus yang pertama. Nanti boleh kita tonton. Kasus yang kedua, mukanya kesel ya. Siapa ini? Naila sama Arta. Arta dan Naila adalah sahabat karib di kelas yang sama. Saat itu terjadi perdebatan di antara mereka karena penggaris Naila yang dipinjam oleh Arta tanpa sengaja patah. Naila pun menjadi emosi dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Kita tonton, bisa teman-teman videonya nggak ya? Bapak, ada suara bisa? Sebentar. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di ruang kelas. Ya. Gampang.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sudah selesai. Nanti untuk YouTube-nya boleh saya kirimkan di grup sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebagai penutup ya, sebelum saya tutup kegiatan hari ini, saya akan melakukan refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan pada hari ini? Boleh satu orang, siapa yang mau? Buati ya, belum ada suaranya. Tadi nggak dari awal. Ini aja yang datang. Hal baru apa ya? Kan banyak hal baru kan yang tadi kita dapat ya. Oke, Mbak Dayak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini banyak beberapa hal yang baru. Yang pertama, selama ini guru kita sebagai otoriter. Ya. Pada hari ini banyak penemuan-penemuan baru dan hal-hal baru. Yang pertama, selama ini kita jadi guru ini, pengalaman saya adalah sebagai otoriter. Jadi apa yang diperintah kepada murid harus dilaksanakan. Tetapi dengan pertemuan kali ini, bahwa kita untuk ke anak itu berusaha tidak jadi lagi sebagai otoriter, tapi sebagai teman, sebagai manajer, sebagai sahabat. Dan setiap anak itu berbeda. Sebenarnya anak ini maunya dibawa kemana? Yang jelas bisa mencapai tujuan dari pembelajaran terhadap anak itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nomor 2, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, siapa ya? Bu Lilis. Perasaan yang itu ya kita merasa senang dan tertarik dengan makna disiplin dan motivasi intrinsik. Terima kasih. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan? Ini nggak usah, ini pertanyaan buat saya. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah? Nah, setelah mengikuti pengintasan ini, Bapak dan Ibu akan menjadi guru seperti apa, gitu ya? Setelah mengikuti kegiatan ini, benar sih. Sebagai guru ya, ya kita kedepannya harus lebih memperhatikan dan lebih mengutamakan kasih sayang. Jangan mengatakan apa kata tidak. Kita harus lebih memahami peserta didik. Kita harus bisa menilai anak di rumah butuh kasih sayang, di sekolah kita harus bisa memberikan kasih sayang walaupun waktunya sedikit. Kita harus perhatikan peserta didik. Kasih tepuk tangan dong. Ya, terima kasih atas segala responnya. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, atas partisipasi. Semoga semuanya bisa menjadi ladang ibadah ya bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap setelah kegiatan hari ini kita sedikit berubah paradigma, kita merubah bagaimana kita menjadi seorang guru yang baik itu harus seperti apa. Artinya ada perubahan yang terjadi ya setelah Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan sesi berbagi pada hari ini. Sebelum saya tutup, boleh ada satu pertanyaan? Boleh satu pertanyaan yang mau bertanya dipersilakan. Boleh satu orang saja perwakilan yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Oke, silakan Pak Bayi.
Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan terakhir untuk bertanya. Saya ingin bertanya bagaimana yang tadi dipaparkan kita live video dan tayangan video tadi ada yang sebagai supaya tidak dibenci, dan ini kan akan membekas ini kayaknya, akan membekas sampai dia besar, maka sama keluarga dan nenek dia akan membekas. Bagaimana caranya itu untuk membekaskan itu? Kadang-kadang saya pengalaman kurang lebih 15 tahun di SD Kebagan 7, udah berapa alumni kalau ketemu guru kagak yang nyapa ya apa gak kenal apa kan buang muka dan sebagainya. Ini biar membekas di dia dan ada efeknya dan ada nilai positifnya, dan dia bisa menjelaskan kepada anak keturunannya bahwa guru seperti itu loh. Terima kasih Bu Rita, mohon pencerahan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Bagaimana biar apa yang kita tanamkan gitu ya Pak pada diri siswa di sekolah ini membekas? Karena yang ada ya udah tertanam tapi tidak membekas gitu ya. Bagaimana? Apa ada yang punya pendapat? Boleh? Tidak ada? Oke. Menurut saya ya Pak ya. Nah, yang pertama memang apa yang kita lakukan harus menjadi budaya. Ya, karena kalau cuma sekali, 2 kali pasti nggak nempel. Kalau budaya artinya dilakukan secara terus menerus, itu akan nempel, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar terus melekat pada diri siswa? Yang tadi kita harus menanamkan motivasi intrinsik, itu yang utama. Betul nggak? Karena tidak membekas, motivasinya ekstrinsik. Takut sama guru, ya kan, karena peraturan dia belum menanamkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu mungkin Pak. Tadi di garis bawahi itu ya. Mari kita mencoba untuk menanamkan kepada diri siswa motivasi intrinsik agar itu melekat pada diri siswa dan menjadi karakter baik hingga dia keluar dari sekolah ini. Betul ya Pak? Yang cukup Pak? Oke, terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sudah selesai untuk sesi berbagi pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan salam dan bahagia selalu untuk kita semua dimanapun kita berada. Salam guru penggerak. Oke. Iya. Oke. Terakhir ya. Saya bilang salam dan bahagia. Tadi jawabnya apa? Salam bahagia. Saya bilang guru penggerak. Jawabnya apa? Bergerak. Menggerakkan. Bisa ya? Oke. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Guru penggerak. Bergerak. Menggerak. Oke, terima kasih. Ditunggu berikutnya guru penggerak berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama Bapak Ibu Dewan Guru berbahagia. Kita berdoa, kita baca Al-Fatihah. Semoga acara hari ini diberkahi dan dapat ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan dalam kegiatan KBM di sekolah kita ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lakukan di kelas, yaitu saya sudah membuat keyakinan kelas. Bagi nanti yang mau tahu bagaimana proses pembuatannya, Bapak Ibu kita bisa sharing ya. Sekarang silakan untuk menyaksikan. Kalau dulu kita mengenali dengan kesepakatan kelas, tata tertib ya. Sekarang
bedanya keyakinan kelas ini dibuat bersama guru dan murid. Kalau dulu kita yang buat sendiri ya, nah sekarang kita buat bersama antara guru dengan murid. Kita sepakati kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita laksanakan di kelas kita nanti. Bapak ini maaf tutup. Oke, bye. Masing-masing anak menulis satu keinginan mereka yang mereka terus kira-kira mereka pengen apa gitu. Kemudian hasil yang ditulis itu mereka tempel di karton yang sudah kita sediakan. Dari semua yang kita sudah sepakat ini, kita buat semua kesepakatan. Jika ada yang melanggar, kira-kira sanksinya apa, gitu ya. Ini ibu bapak akan merasakan hal yang berbeda dari keyakinan kelas, beda dengan kata tertib yang kita buat sendiri. Oke, di sini tugas saya ada membuat pembahasannya. Ini bukan pakai foto lama ya, nanti akan saya ganti dengan foto yang sekarang. Katanya kemarin darurat. Jadi kalau saya dari dulu menyebutnya kontrak belajar. Jadi apa saja yang kita akan lakukan selama 1 tahun di kelas ini? Apakah nanti akan cuma kalau itu kan murni semua dari anak. Kalau saya sudah buat konsepnya, tinggal kesepakatan dengan anak. Yang mana yang kamu tidak setuju, yang mana yang setuju. Misalnya dalam 1 tahun ini ada ya yang namanya tes kilat. Tes kilat itu apa? Tes kilat itu namanya kilat, nggak bilang-bilang. Tiba-tiba masuk kelas, ayo ambil kertas lembar, atau saya udah bawa kertas 1 potong, langsung bagi. Mereka udah tahu, oh ini tes kilat. Kenapa? Karena mereka, kita sudah sepakati di awal semester. Gitu, jadi apa-apa aja. Misalnya kalau saya kan guru agama Kristen nih, wajib bawa Alkitab. Kalau tidak bawa, konsekuensinya apa? Gitu, ada hukumannya. Pokoknya setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Meskipun konsekuensinya tidak selalu hukuman fisik, tapi misalnya menulis kalimat yang kamu paling bisa mengingat minggu depan kamu bawa. Gitu. Jadi bagi saya namanya, saya sudah lama lakukan, tapi namanya kontrak belajar. Baru hari ini saya tahu, oh itu namanya keyakinan kelas. Oke. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih Bunda. Iya ya, saya dulu juga istilahnya pun kesepakatan kelas, karena ya. Kemudian kita dari tata tertib sekolah dulu kan.